Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik. Baik, Oke, mudah-mudahan semuanya sehat. Oke. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan sarasian sebentar berbicara tentang budaya positif, di mana budaya positif ini kita harus tumbuhkan di dalam kelas atau sekolahan kita supaya anak-anak di dalam belajar lebih aktif lagi, lebih termotivasi, dan juga tujuan pembelajaran kita juga nanti akan tercapai. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin. Saya calon guru penggerak angkatan 7 kelompok 277, di mana kelompok kami ini adalah kelompok yang di sekolah kita termasuk angkatan kedua, di mana angkatan pertama di sana ada Bu Laini Syarifah dan juga ada Bu Munawarah, dan nanti juga menyusul yang ketiga ada Bu Izzah dan juga ada Bu Evita, ya, karena beliaunya bahasa Inggris, dan mudah-mudahan nanti juga bisa sukses sebagaimana Bu Munawarah dan Bu Laini Syarifah. Dan mudah-mudahan hari ini kita pun juga sukses. Mari kita buka dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk kepada budaya positif, kita yel-yel dulu ya. Selamat pagi, pagi-pagi, yes, kan gitu ya. Baik, selamat pagi, Pagi-pagi, yes. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, di kesempatan pagi ini saya akan langsung pada budaya positif. Nah, di sana kita mengetahui tentang berbagai hal, termasuk di awal itu, kan gitu ya, kita harus menghargai perbedaan. Karena di antara satu dengan yang lainnya mesti punya kelebihan, mesti punya sesuatu yang berbeda. Dan kita juga harus bisa menghormati antara satu dengan yang lainnya. Ibarat di situ ada gelas kosong, kita tidak tahu keahlian seseorang atau maziyah seseorang, itu tidak tahu, gitu tak? Nah, ibarat gelas yang kosong. Akan tetapi ketika gelas itu terisi dengan seseorang yang mampu memberikan motivasi kepada yang lain, maka di sana akan timbul satu kekompakan. Nah, dengan kekompakan, kebersamaan itu akan menjadikan sebuah kesuksesan. Maka yang terakhir mungkin ucapan terima kasih kali ya. Baik, kita akan melanjutkan selanjutnya. Pada kesempatan kali ini adalah bahan diskusi kita adalah yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol, enam keyakinan kelas, tujuh segitiga restitusi, delapan penerapan saya di kelas. Jadi setelah kita mempelajari bahan yang ada di sini, nanti kita akan bisa praktekkan di kelas. Baik, selanjutnya adalah perubahan paradigma. Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama ada pertanyaan pemantik. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa persamaan dan perbedaan proses pembelajaran di zaman kolonial dan saat ini? Bisa apa yang bisa? Ustaz, iya, apa nih? Kalau di zaman kolonial biasanya pembelajaran berpusat pada guru, dan tunduk patuh 100% kepada guru. Kemudian anak nggak bisa berinovasi. Iya, seperti dia. Baik, terima kasih, keren banget ini. Ini bener. Jadi dulu itu anak senantiasa tunduk sama guru. Jadi guru murid harus nurut. Kalau sekarang luar biasa perbedaannya ya. Jadi kita harus menghamba, kalau bahasa kita ya, kita harus menghamba kepada siapa? Kepada guru. Kemudian mungkin ada yang lain? Cukup? Ayo, ada. Saya silakan. Untuk yang kolonial tadi disampaikan oleh Pak Sony, untuk yang saat ini kan mungkin di era generasi milenial, ya, jadi lebih digitalisasi. Oh, lebih digitalisasi ya Pak. Jadi sekarang itu untuk perkembangan anak belajar itu bisa jadi lebih cepat daripada guru selaku fasilitator. Bagus sekali, ini termasuk ini super gitu ya. Baik, jadi di pertanyaan romantik ini kita bisa menumbuhkan sebuah
pembelajaran di mana kita dulu juga pernah mengalami kurikulum 2000 berapa itu? Kurikulum 984 ya. Ada kurikulum KTSB ya sebelumnya ya, dan banyak yang lainnya, di mana perbedaannya sangat luar biasa, di mana memang benar kata Sesani tadi bahwa murid harus apa istilahnya tunduk patuh sama guru. Kalau sekarang berbeda, maka dengan proses seperti itu kita juga harus bisa apa namanya mengembangkan potensi pembelajaran kita, di mana anak-anak kita sekarang cukup kritis. Kalau kita nggak masuk, mungkin anak-anak sudah keluar kan gitu ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada sebuah teori konvergenti ya, di mana menurut konvergenti teori itu anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas. Jadi sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi tulisan itu samar. Ya, jadi ini teori dari konvergenti itu mengatakan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas. Nah, yang sudah ditulisi penuh, tetapi tulisan itu samar. Misalnya tulisan nih kan gitu ya, kalau bahasa kita ada. Pendidikan berkewajiban menebalkan tulisan positif dan membiarkan samar tulisan negatif. Artinya anak sudah punya apa ya, gambaran bahwa punya bibit dari awal itu, apalagi di waktu kecil itu anak-anak punya cita-cita apa gitu ya. Oh iya, saya kepingin cita-cita jadi dokter, yang satu jadi apa namanya polisi, satu jadi tentara. Apakah saat ini itu cocok? Kayaknya banyak apa namanya istilahnya cita-cita yang anak-anak sekarang ini, contohnya yang sedang viral itu ya, mungkin sedang apa ya, yang viral itu YouTuber gitu ya, mungkin YouTuber. Di zaman dulu kala itu ada nggak? Nggak ada, konten kreator kan gitu ya. Kan uangnya banyak. Uangnya, mungkin uangnya banyak kan gitu ya. Mungkin Bu Emma bisa di depan, nggak apa-apa, syutingnya biar kelihatan ya. Lah keren gitu. Baik. Menurut teori konvergenti bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi tulisannya itu sama. Tinggal kita yang menebal gitu. Oh, dia punya potensi sebenarnya. Mau kemana ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian menurut teori konvergenti teori, watak manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dapat diubah, atau istilahnya adalah intelektual atau pola pikir, atau bahasa kerennya adalah intelligible. Nah, begitu ya. Yang kedua, tidak dapat diubah, seperti perasaan atau emosi atau rasa takut, optimis, marah. Ini ya, karakter ini. Jadi kalau bahasa Jawanya itu waktunya anak itu sudah bawaan dari mbahnya kan gitu ya. Kenapa? Kalau di dalam hadis itu udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tinggal procesnya, siapa yang menggambarkan proses ketika di dalam perut itu? Ayah dan ibu. Mereka akan mengajarinya. Dulu ketika mbak saya itu matur sama tante misalnya kan, ketika sedang hamil, nduk gak boleh madani binatang, engkau anaknya nggarai. Nah itu kan seperti itu pengajaran termasuk. Misalnya, nduk kamu gak boleh apa itu marahi orang atau apa, nanti anakmu jadi nurut, seperti itu. Apakah itu termasuk mitos ataukah sudah termasuk bagian dari pembelajaran? Mungkin angkat tangan, ada yang tahu? Kalau saya sendiri ketika apa namanya proses dalam rahim anak itu, memang seorang ibu disuruh untuk hati-hati menjaga benar karakter anak. Kalau ibunya suka shopping, besok anaknya protes senengannya belanja. Kita kalau di dalam perut ibunya senengannya apa ini, pendik cur, mini cur, itu make up ya bahasa kita gitu ya. Nah itu